tangan kamu, buang kamu, Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dimudahkan segala urusan. Orang tua kita yang telah dipanggil Allah, serta para pejuang-pejuang yang memakmurkan masjid, ketua-ketua masjid yang telah dipanggil Allah, serta saudara-saudara kita yang sebentar lagi akan melaksanakan rukun Islam yang kelima. Ini diantaranya ada Pak Lubis dan keluarga, banyak lagi. Mudah-mudahan dimudahkan dan kembali ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Ala hadiniyah wa ala kulli natin salihah wa ila khatarin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman, nikmat al-Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, juga merupakan satu kebutuhan hidup, yaitu beribadah kepada Allah sebagai tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan uswatun hasanah bagi kita, yang wajib kita teladani sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Hadirin ibu bapak rahimakumullah, alangkah nikmatnya kalau setiap ada kajian-kajian ilmu kita bisa hadir, karena manfaat dan faedahnya begitu besar. Di antaranya, siapa yang duduk dalam satu majelis sesaat, maka pahalanya itu lebih baik daripada kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Banyak lagi di antaranya jalan untuk memudahkan kita menuju surga, itu duduk dalam satu majelis. Nah, kesempatan semacam inilah
merupakan investasi kita yang terbesar. Kalau yang wajib sudah pasti, tapi tambahan-tambahan yang luar biasa inilah yang harus kita cari. Kalau sholat 5 waktu, kemudian puasa, itu kan sudah dipastikan, tapi tambahan-tambahan ini yang harus kita cari. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, hari ini memang yang kita bahas adalah kitab tentang Fathul Qorib, tapi semuanya sudah tahu pasti karena kaitannya dengan fikih yang disusun oleh Samsuddin Abi Abdillah Asy-Syafi'i, karena bermazhab Syafi'i. Ya. Bukan kami menggurui, tapi hanya sekedar mengingatkan hal-hal yang pokok dalam kita beribadah. Karena kalau kami perhatikan, kita memang sudah tahu cara-cara sholat, cara-cara berwudu, cara-cara sholat berjamaah. Cuma banyak diantaranya yang kurang tepat atau tidak memenuhi sasaran dalam sholat, dalam berwudu, dan dalam berbagai macam ibadah-ibadah yang makhdho. Ya. Satu contoh saja yang sering kami perhatikan dalam melaksanakan sholat berjamaah. Banyak di antara jamaah itu yang hampir berbarengan dengan imam. Hampir berbarengan. Padahal kita membarengi imam saja itu tidak boleh, apalagi mendahului. Ya. Jadi di dalam pelaksanaan sholat berjamaah, apabila imam melakukan rukuk sampai imam itu sempurna rukuknya atau sujud sempurna sujudnya, baru kita ikut. Atau pada saat takbiratul ihram awal itu kita baru boleh mengucapkan Allahu Akbar kalau imam sudah mengucapkan Allahu Akbar. Kita baru mengucapkan Allahu Akbar. Kadang-kadang kita bareng. Begitu imam Allahu Akbar, kita juga ikut Allahu Akbar. Sebetulnya tunggu dulu sampai imam mengucapkan Allahu Akbar, baru kita mengucapkan Allahu Akbar. Jadi kita tidak boleh membarengi dalam kita berjamaah. Manakala ruku sampai imam benar-benar ruku sampai mengucapkan Allahu Akbar, kita baru ikut nyusul. Dan imam sampai mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, nah kita baru mengangkat. Kadang-kadang kita perhatikan ini banyak yang berbarengan. Begitu imam diri, kita diri, berbarengan gitu. Ini di dalam berjamaah tidak dibenarkan. Persamaan tidak dibenarkan, apalagi kalau mendahului imam. Ini kaifiat dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita temui hal-hal yang semacam ini. Ya. Di YouTube pun sudah sering dijelaskan hal semacam itu. Inilah gunanya kita mempelajari tentang fikih. Bagaimana kaifiat atau tata cara kita melaksanakan ibadah, terutama ibadah makhdho. Ibadah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, sudah ada ketentuan-ketentuan yang pasti, sudah ada syarat-syarat yang sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Hadirin rahimakumullah. Pada hari ini kami mencoba masih kaitannya dengan ibadah kita. Furudul wudu. Fardu di dalam kita berwudu. Saya yakin bapak-bapak sudah tahu persis, sudah melaksanakan tentang wudu. Karena salah satu syarat
untuk melaksanakan atau untuk mendirikan sholat adalah suci daripada hadas kecil maupun hadas yang besar. Kalau syaratnya cukup, insya Allah sholat kita terima. Baik kalau syaratnya tidak cukup, ya bagaimana sholat kita diterima sah atau tidaknya, bagaimana tentang wudhu kita. Ya. Memang sudah Al-Quran sudah secara gamblang, kalau kita ingin melaksanakan sholat, ya allazina amanu idza kuntum ilas sholat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum warjulakum bilal wamsahu birusikum. Al-Quran sudah secara gamblang, ada aturan-aturan tertentu. Kemudian para ulama lebih mendetilkan lagi kaitannya dengan berdoa. Apabila kamu ingin sholat, faghsilu wujuhakum, basuh ya, basuh wajah kamu, basuh tangan kamu, wamsahu, sapuh. Ada kalimat yang beda, yang pertama faghsilu, ini wamsahu, dan kaki kembali kepada faghsilu, membasuh. Kalau kepala membasuh. Kaitan dengan ini, dalam kitab Fathul Qorib, ini saya bawa yang terjemahnya Pak. Kalau yang aslinya saya udah nggak ketemu lagi, mau nyarinya susah. Ya. Kalau Bapak mau cari mungkin ada di toko buku Ali Terus Tanah Abang, murah kok. Waktu tahun 80-an itu cuma 150 perak. Bukunya tipis 150 perak ya. Nggak tahu kalau sekarang paling setara 1.500 kali. Tipis. Dan baca juga saya puyeng Pak. Bukan cari yang ada terjemahannya yang sudah ada barisnya. Kalau Ustaz Mahmud masih lancar kali. Karena ilmu alatnya masih sedikit lengkap. Udah lama nggak baca buku-buku yang semacam itu, cari yang gampangnya aja. Tapi kalau Bapak mau cari terjemahnya cukup lumayan harganya. Ya, ada 2 jilid. Ya. Yang pertama adalah niat. Bagaimana kita niat dalam kita berwudu? Syekh Samsudin fikih, yang penyusun fikih ini, beliau menyatakan niat dalam berwudu dibarengin pada saat jatuhnya air, awalnya air, dibarengi dengan jatuhnya air di kepala kita. Ini yang bermazhab Syafi'i ya. Kitab ini bermazhab Syafi'i, dan pada umumnya kita bermazhab Syafi'i. Ya. Jadi setelah mengambil air itu, kemudian awal ini kita membasuh, dibarengi dengan niat. Ya inilah niat, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu harus diawali dengan niat. Niat adalah perbuatan hati. Hati yang menyengaja untuk membersihkan hadas kecil. Ada bisa nawitraf al hadasil azghar. Ada nawitul wudu, boleh silakan. Atau menggunakan bahasa Indonesia. Saya menyengaja menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah, ini dibarengi. Mana batas wajah itu? Wajah yang tidak ditumbuhi rambut itu dinamakan wajah. Jadi seluruh ini, maaf, dari sini harus
terkena air. Harus terkena air. Dan kalau kita punya jenggot yang panjang, itu harus ada dibasuh, bukan hanya takut yang di dalam ini tidak tersentuh dengan air. Jadi ambil air digituin. Nah, ini kadang-kadang yang kita anggap sepele, kita anggap ringan, udah wajah, sedangkan jenggot kita panjang, ya, lebat, air tidak masuk, tidak kena kulit yang ada di wajah. Sampai ini nih, anting-anting, yang tempat nempelnya anting harus terbasuh dengan air. Begitu telitinya dalam mazhab Syafi'i, jangan sampai ibadah kita ini sia-sia karena hal yang terkecil. Cobalah kita amati orang-orang yang berwudu ini hanya sekedar membasuh muka, tapi sasarannya tidak kena. Apalagi kalau apalagi kalau anak-anak, waduh, sekarang kita sama anak-anak kita masuk kita agak rewel. Kadang wudu itu 1 menit selesai, kadang ayo wudu. Kita perhatikan anak-anak kita latih, kita biasakan anak-anak cucu kita. Kalau kita dia berwudu, kita tungguin. Sebab kalau sudah besar, untuk membiasakan diri gak sulit. Karena kita sana wudu, kita tidak pernah perhatikan anak cucu kita berwudu. Coba kita perhatikan dari mulai dini, kita ajak, ayo berwudu, ayo kita tunjukkan bagaimana yang benar menurut tuntunan dan ajaran Allah dan Rasulnya. Nanti kalau untuk mengetahui tentang hadis-hadis tentang berwudu, silakan Bapak cari dalam kitab Bulughul Maram. Itu detail sekali. Hadis-hadisnya bagaimana cara berwudu menurut Rasulullah, itu ada dalam kitab Bulughul Maram. Ya, kalau ini hanya sekedar ungkap tata caranya, kalau dia silakan dalam kitab Bulughul Maram. Itu satu, niat. Niat adalah sumber dari segala aktivitas kita. Kemudian yang kedua, di dalam melaksanakan berwudu adalah membasuh kedua tangan. Kedua tangan sampai ke siku. Nah, ini pun kalau kita perhatikan banyak ya, Pak. Kalau yang namanya dari tangan sampai siku, berarti kan dari telapak tangan ini kan sampai ke bawah. Kalau kita kadang-kadang terbalik, Pak. Ambil air guyurin gitu aja gitu. Ini tidak sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Air yang kita kucurkan dari bawah ke sini. Bukannya kita giniin gitu, Pak. Ini kan kalau kita perhatikan lah. Coba kita amati teman-teman kita, saudara kita yang berwudu. Memang enak tinggal dikucurin gitu aja. Dibulak-balik padahal pada berdasarkan ayat dan buku-buku fikih itu dari atas jari lalu kita kembali. Ini yang diterangkan dari berbagai macam kitab fikih, di antaranya yang kita bacain. Nanti silakan dicari sendiri kitabnya, kita baca. Ini tuntunan-tuntunan dan Al-Quran pun demikian. Dari tangan itu sampai ke siku. Dan ini yang akan menandakan bahwa salah satu dari umat Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat ini akan ada sinar dari tempatnya berwudu. Akan timbul cahaya dari anggota-anggota wudu. Makanya anggota wudu itu kalau bisa dilebarkan, diluaskan. Akan
menimbulkan sinar. Ghulin muhajalin min asaril wudu. Jadi tanda-tanda umat Rasulullah itu ada bekas wudu yang kelihatan menimbulkan cahaya. Makanya ulama-ulama sepakat untuk melebihkan, jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau wajah ya sampai ke rambut enggak, silakan. Kenapa? Jangan sampai ada anggota wajah yang tidak terkena air wudu. Nah, siku juga, tangan ini juga harus terkena wudu. Kalau sampai siku lebihin dikit enggak apa-apa. Boleh. Jangan sampai kurang. Kalau kurang nanti akan sinar itu akan tertutup. Dia menandakan umat Rasulullah itu nanti pada orang-orang yang sedang hitam kelam, orang yang berwudu akan menimbulkan sinar, menimbulkan cahaya. Ini dari yang kanan, diawali dengan yang kanan. Dan yang kiri juga demikian sama. Yang kiri pun sama. 3 kali, dan kalau yang punya cincin ini bukan hanya, ini pun harus diputar Pak. Kalau perlu diangkat sedikit cincinnya gitu, baru masukkan ke dengan air. Khawatir kita menggunakan cincin tidak kena air. Kalau perlu diputar-putar cincin ini pada saat mencuci tangan kita. Pada saat anggota wudu, yang ada tangan kita cincinnya ini kita putar-putar supaya airnya masuk. Apalagi kalau cincinnya memang tidak agak rapat, nggak bisa diputar-putar, khawatir air wudunya tidak masuk, tidak kena anggota wudu. Jadi semuanya memang harus tertib. Ada aturan-aturan yang memang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, sudah dicontohkan oleh Rasulullah dalam kitab berwudu. Inilah pentingnya dalam kita mempelajari hal-hal yang namanya syariat. Ya. Kalau niat itu hubungannya dengan keyakinan kita, keimanan kita, hati kita, pelaksananya ada syariat. Itu membasuh kedua tangan. Famsau birusikum, menyapu kepala. Ini yang inti ya, yang wajib dulu. Atau boleh katakan furudul wudu atau arkanul wudu. Rukun wudu atau fardu wudu. Yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Salah satu ditinggalkan berarti wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, berarti sholatnya juga tidak sah. Ini baru segamblang. Nanti bagaimana kita tidak membahas tentang air, bagaimana tentang najis, kita tidak bahas tentang itu. Nanti ada air yang musta'mal, air yang mutanajis, air yang sebutnya yang air dua kulah, bagaimana. Ya seharusnya boleh juga sih kita membahas tentang hal-hal semacam itu. Khawatir kita sedang pergi kemana-mana, wah ini nggak ada keran nih. Bagaimana berwudu? Kita lagi di laut. Boleh wudu di laut? Boleh berwudu di laut. Ya. Sambil mandi di laut kita berwudu, boleh. Cuman kan aturannya harus dipakai. Ya, kita bawa anak-anak ke pantai mau sholat zuhur, wah males wudu aja di laut, ya nggak apa-apa. Boleh di laut berwudu, walaupun airnya asin. Itu membasuh, mengusap, menyapu. Ada perbedaan kalau tangan dan muka adalah membasuh, untuk kepala adalah menyapu. Kalau menyapu itu berarti tidak ada air di tangan kita. Ya. Kalau membasuh airnya kita kumpulkan, kita basuh ini, berarti ada kena air semua. Kalau menyapu tidak ada air. Kita taruh, kemudian kita percikan, kemudian kita sapu kepala kita.
Kalau Imam Syafi'i boleh di antara bagian-bagian kepala yang ditumbuhi rambut. Tapi mazhab yang lain harus semuanya kena. Imam Syafi'i hanya membolehkan misalkan ambil air sekitar sini aja boleh. Tapi yang lebih baik lagi adalah air itu di sini. Kita balik sini. Kan banyak dari kita, ini kita ada rambut kita sudah rapi, udah jambulan, gak usah banyak-banyak, ambil belakang aja. Enggak apa-apa, boleh. Tapi yang penting disapu. Menyapu kepala. Jadi bukan membasahi, menyapu. Bukan dengan air, tapi ambil pecikan dari kepala ini. Kita kembalikan. Ya memang banyak di antara kita yang hanya sekedar ambil air sedikit, ya usap begini, ya silakan aja. Itu diperbolehkan. Yang penting ada sebagian. Tapi yang lebih baik adalah seluruh kepala, kemudian kembali ke atas, dilanjutkan dengan ke telinga, silakan. Nah kemudian yang kelima adalah faghsilu, membasuh kaki. Membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, kita introspeksi membasuh kaki sampai mata kaki. Berarti dari jari-jari kaki kita itu ke atas mata kaki. Dari jari-jari kaki kita itu sampai mata kaki. Nah, yang sering kita lakukan, apalagi kalau memang menggunakan keran, taruh aja kakinya gitu, diguyur gitu, dikocok-kocok gitu. Kan banyak kita seperti itu. Padahal di dalam membasuh kaki itu kan ada sela-sela jari itu kan harus terkena air. Nah, itulah dimasuki dengan tangan-tangan kita ini supaya air masuk ke situ. Supaya air masuk ke sela-sela jari kita. Nah, kalau jari-jari kita kan mungkin ada yang rapat. Ada yang rapat itu harus dimasukkan air. Jangan sampai tidak terkena air. Cobalah kita perhatikan saudara-saudara kita berwudu. Kadang-kadang itu seenaknya aja Pak. Mentang-mentang pakai keran itu, diangkat kakinya diguyur gitu, cuma digoyang-goyang sedikit. Tidak ada yang dimasukkan jari-jari ke dalam jari tangan kita ke jari-jari sela-sela jari kaki. Begitu telitinya Imam Syafi'i mengajarkan kita untuk berwudu. Jadi memang hal ini kita tahu, kita sudah pelajari, tapi sejauh mana pelaksanaannya itu? Karena sumber kita mendirikan sholat adalah dari wudu. Kalau wudunya sah, ya sholatnya insya Allah sah. Tapi kalau wudunya tidak sah, sholatnya pasti tidak sah. Ibaratnya kalau kita mengelamar satu pekerjaan, syaratnya kurang, ya sudah pasti ditolak. Syaratnya nggak cukup. Ini yang sangat-sangat mendasar dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah tertib. Tertib itu dalam urutannya ada. Niat dulu, membasuh wajah, kemudian membasuh kaki, membasuh tangan, menyapu kepala, membasuh kaki. Tertib, urutan-urutan tertentu. Dan itu yang harus dilakukan. Walaupun kita berada di tengah laut misalnya, niat aja lah, nyilem, langsung keluar, udah wudu kan semuanya udah kena. Nah, itu tidak tertib namanya. Ya.
Ya kalau sekarang ini kan kita sudah lebih mudah menggunakan, pada umumnya masjid-masjid itu menggunakan keran. Tapi pada tahun 70 ke sana itu kan yang namanya keran itu belum ada. Pakai buat bak ya. Dulu masih saya kecil itu bahkan habis malam begadang wudhu situ kecebur gitu Pak. Kenapa? Karena ngantuk atau teman-teman kita usil. Kan bikin bak wudhu itu kan lumayan lah. Ada sekitar dalamnya itu 1 meter. Kemudian lebarnya itu 2 meter kali 3 meter kali 2 meter untuk wudhu. Zaman-zaman dulu, mungkin kalau di daerah-daerah mungkin masih ada kali ya. Jadi bikin bak itu ukurannya 3 meter kali 2 meter, kemudian dalamnya situ 1 meter, kayak seperti kolam renang. Nah kita berwudhu di atas terasnya, dan itu semuanya habis kumur kita buang ke situ, kemudian kaki juga kita celupkan, muka juga airnya ke situ. Itu zaman dulu. Mungkin kalau daerah masih ada mungkin, tapi di sekarang Jakarta sudah tidak kelihatan lagi, sudah menggunakan keran. Nah, dengan adanya tertib semacam itu harus diurut. Ya, harus diurut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Tidak bisa masuk plus kita nyilam terus semuanya sudah terkena wudhu, itu namanya tidak tertib. Bapak hadirin rahimakumullah. Memang kelihatannya simpel, mudah. Itu baru secara syariatnya. Sedangkan kita melaksanakan ibadah ini harus ada 3 ketentuan yang harus kita penuhi. Ada pekerjaan hati, itu yang dinamakan dengan niat. Diawali dengan niat lillahi ta'ala. Ada anggota badan, diantaranya menyapu kepala, membasuh kaki, segala macam. Itu yang disebut dengan syariat. Nah kemudian ada yang namanya hakikat, tujuan berwudu itu untuk apa? Kenapa yang diutamakan adalah anggota-anggota tadi, wajah, kemudian tangan, kemudian kaki, ya, kepala. Karena ini adalah sumbernya yang bisa menimbulkan dosa. Sumber dosa, pelaksanaan dosa adalah dari wajah ini. Awalnya memandang yang bukan mahram, itu kan menimbulkan dosa. Maka dari itu begitu indahnya Allah dan Rasul itu mengatur kita. 5 waktu kita diharuskan untuk berwudu dalam rangka membersihkan dosa-dosa yang ada. Setiap tetesan air yang keluar dari anggota wudu itu akan menghapus dosa kita. Mata kita sumber dosa, lisan kita juga sumber dosa. Kita bukan hanya sekedar berwudu, bagaimana anggota wudu kita bisa menjaga. Kita berkumur, bagaimana kita mengeluarkan kotoran yang ada di dalam mulut kita, dan bagaimana mulut kita pun jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor. Jadi bukan hanya sekedar wudu, tapi banyak manfaatnya. Bahkan kalau kami dulu di Betawi itu Pak, itu setiap gerakan wudu itu dikaitkan dengan silat gitu. Setiap gerakan wudu dikaitkan dengan silat gitu.
Ya karena kebetulan guru ngaji kami ini memang juga ahli silat. Jadi pada masa-masa yang lalu itu memang kita mengadakan satu pengajian itu memang tidak ada yang siang kalau memang sudah mulai remaja. Pada umumnya sekitar habis sholat isya jam 8 jam 9 gitu. Ya. Habis ngaji kita ke lapangan belajar silat. Jadi dua oleh-oleh apa? Ada dua hasil. Jam 8 sampai jam 10 kita ngaji, jam 10 sampai jam 12 malam kita belajar silat sama gurunya. Kenapa? Rohaninya diisi, jasmaninya juga diisi. Dan gerakan wudhu itu dicontohkan, oh, wudhu ini begini, manfaatnya kalau kesehatan begini, untuk gerakan-gerakannya seperti ini. Memang rata-rata dulu seperti itu. Para guru zaman-zaman dulu itu memang rata-rata boleh katakan sebagian besar adalah jawara. Dia pintar ngaji, dia juga seorang jawara. Salah satu contoh ulama Betawi, Abdullah Syafi'i itu jawara. Orang Bekasi, Nur Ali itu jawara. Dia kiai, dia jawara. Rata-rata seperti itu. Kembali kepada permasalahan kita, bahwa bukan hanya sekedar berwudu, membasuh muka, menyapu kepala. Bagaimana anggota wudu kita ini bisa terjaga dari perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan dosa. Maka itu Rasulullah selalu menganjurkan agar wudu kita ini jangan sampai batal. Kenapa? Karena bisa mengendalikan. Kita mau kantor wudu, umpamanya wudu kita terjaga, kita mau melakukan dosa berpikir, oh iya saya masih punya wudu ya, tidak jadi melakukan hal-hal yang mengandung dosa walaupun dosa kecil, terjaga. Kita mau ngelirik, masih punya wudu, sayang. Ini terjaga dalam anggota tubuh kita, bukan hanya sekedar wudu, bagaimana kita menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa menimbulkan dosa. Nah, inilah Islam adanya iman, adanya Islam, adanya ihsan. Ini tiga aspek ini jangan sampai tertinggal. Punya tujuan yang pasti, iman Islam adalah iman keyakinan hati, kemudian Islam adalah syariatnya, bagaimana kita berwudu, ihsan itu adalah tujuannya. Hasil dari iman dan Islam ini adalah ihsan. Alhamdulillah di masjid kita ini dari berbagai macam disiplin ilmu ada. Ada yang menyampaikan tentang Ihya Ulumuddin, itu bagaimana memperbaiki hati kita. Ada yang membaca kitab Nasoil Ibad, itu bagaimana perilaku kita sehari-hari, baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia, selengkap. Dalam rangka membekali diri kita hidup dunia dan hidup akhirat. Makanya sangat-sangat disayangkan sekali kita ada waktu sedikit-sedikit kajian-kajian semacam ini. Yuk marilah kita hadir gitu. Dalam rangka mengisi hidup kita yang tinggal sesaat gitu. Tinggal sesaat ini. Sebentar lagi kita akan menghadap Allah. Bulan kemarin kalau nggak salah di RW 6 ini ada dua. Yang bulan kemarin di RT 61, kemarin yang baru Tujari Pak Karim, itu hampir berbarengan. Tempat saya RT 6 itu hari malam Rabu, Pak Karim hari Minggu.
sudah dipanggil Allah. Nah, tinggal kita kapan giliran kita ini. Siap tidak siap, mau tidak mau, pasti malaikat akan mendatangi kita. Kematian akan mendatangi kita, bukan kita yang mendatangi, kematian akan mendatangi kita. Nah, dengan adanya hal-hal semacam itu, dengan adanya taklim, dengan adanya sholat berjamaah, dalam rangka kita mempersiapkan itu, kita tidak perlu takut mati. Bagaimana kita mempersiapkan untuk kematian? Jangan takut mati, semuanya pasti akan mati. Dengan adanya menghadiri taklim inilah, kajian semacam ini, malam Senin ada tahsinul Quran, bagaimana kita memperbaiki bacaan Quran. Ya. Hari Minggu pagi ada, Ahad pagi ada kajian tentang berbagai macam kitab. Ini kita hadir, cuma duduk saja sudah berpahala, walaupun mata ngelenggut-ngelenggut. Dan inilah yang dibanggakan oleh Allah kepada para malaikat. Kita tidak minta pengampunan, Allah sudah mengampuni dengan hadirnya di sini. Tapi kadang-kadang kita nggak maunya nggak tahu kenapa, apa waktunya nggak ada, apa takut, ya maaf, mungkin ada yang takut tersinggung, ya, takut tersinggung. Kalau memang tersinggung ya bagus, bisa introspeksi sendiri, bisa memperbaiki diri. Saya pernah Pak, sebulan ada teman ngajak, nanti tolong ya ngisi di rumah di satu komunitas gitu. Cuman syaratnya jangan nyinggung orang, jangan nyinggung jamaah yang ada di sini. Saya berpikir bagaimana ini kalau nggak nyinggung. Nanti kita ngomong masalah sholat yang nggak sholat tersinggung. Kita ngomong masalah sedekah yang nggak pernah sedekah tersinggung. Kita ngomong masalah kehidupan bermasyarakat. Nanti yang masyarakat Sabang nggak akur tersinggung. Hanya saya bilang, ngomong sebentar, maaf saya nggak bisa ngomong apa-apa karena saya nggak boleh nyinggung orang. Nanti bilang malah zakat, masalah yang sholat nggak sholat masuk neraka, ya nggak sholat ya tersinggung, nggak enak katanya. Makanya nggak usah jadi ngomong lah saya bilang. Ya nggak gitu sih, ya mas mau bilang apa? Gitu. Ya, bahkan lebih ekstrim bilang lebih ekstrim lagi. Teman sih bilang, lu kalau ceramah nyelepet gua melulu sih, loh saya bilang kamu nyelepet tentang sholat ya, kenapa nggak sholat, tebal nggak ikut sholat? Istilahnya nyindir gitu Pak. Kemungkinan ada hal semacam itu karena mereka tidak mau hadir karena takut tersinggung atau takut tersindir dengan apa yang diungkapkan oleh para ustadz. Kenapa? Itu pun berdasarkan Al-Quran. Jangan ngomongin orang ya. Ya Al-Quran kan bilang semacam itu. Jangan sombong. Al-Quran semacam itu. Al-Quran hadis semacam itu. Dia boleh sombong, tidak boleh membanggakan diri, tidak boleh merasa dirinya paling pintar, tidak boleh merasa dirinya paling benar. Apalagi yang dia mengucapkan dalam kitab Al-Hikam, barang siapa merasa dirinya tawadhu, maka dia adalah orang yang paling sombong. Merasa dirinya paling baik, dialah orang yang paling buruk. Merasa dirinya paling benar, dia adalah orang yang paling tidak benar. Merasa baik aja nggak boleh, dan itu kan kadang ada, walaupun hanya terbesit ya, belum hanya terbesit dalam hati kita. Ini masalahnya pada nggak benar semua, cuma saya yang paling benar. Tidak terucap aja itu nggak boleh Pak. Jadi kita tidak boleh bersuudzon kepada siapapun, walaupun hanya di dalam hati. Nah, dengan adanya hal semacam ini, kita lihat bagaimana
iman kita, bagaimana Islam kita, bagaimana ihsan kita. Dengan adanya kajian ini kita bisa mengintrospeksi diri. Benar enggak sholat kita ini sesuai dengan apa yang diinginkan Allah? Kita mendirikan sholat sesuai tidak dengan sasaran sholat itu sendiri. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sudahkah sholat kita, sudahkah wudhu kita bisa menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa? Wudhu jalan terus, dosa jalan terus, bukannya percuma. Nanti bagaimana penilaian Allah, tapi kita bisa menjaga. Hablum minallah kita bagus, hablum minanas baik. Dan setiap gerakan-gerakan yang ada di dalam baik itu wudhu maupun sholat pasti ada kaitannya dengan kesehatan kita. Kalau semua itu kita laksanakan dengan baik dan benar menurut ajaran Allah dan Rasulnya, insya Allah jasmani kita sehat, rohani pun kita sehat. Kalau gitu kita mau melakukan, yakin dan percaya bahwa apapun yang Allah perintahkan kepada kita pasti ada manfaatnya, baik jasmani maupun rohani kita. Apapun yang Allah larang pasti banyak mudaratnya dalam kehidupan kita. Nah, kepada ibu bapak sekalian yang berbahagia, itulah yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita, Allah selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita, Allah selalu memberikan taufik berbagai nikmat kepada kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang selalu bersyukur, karena derajat syukur adalah derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Manusia satu-satunya yang paling bersyukur kepada Allah adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, dosa Anda sudah diampuni yang hari ini, besok akan datang, kau ibadahnya masih begitu banyak. Kata Allah, apakah aku tidak boleh menjadi manusia yang bersyukur? Jadi ibadah kita adalah dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Insya Allah kita bisa bertemu dengan kajian-kajian Ahad pagi. Marilah kita menghadiri, karena kita menambah wawasan, kita menambah pahala kita. Kita bisa memperbaiki kehidupan kita, baik dunia ini maupun kehidupan yang lebih hakiki, yaitu kehidupan di akhirat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu